Selamat pagi, salam sehat. Bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga demikian. Kita jangan pernah lupakan protokol kesehatan. Kita harus tetap melaksanakan itu seperti yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan atau jangan berkumpul-kumpul. Kalau boleh di rumah saja, itu lebih baik. Dan makan makanan yang sehat, yang bergizi, biar tubuh kita kuat melawan penyakit atau virus yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang utama, jangan lupa berdoa. Baik, tema pembelajaran kita saat ini yaitu menyusun cerita inspiratif. Adapun yang akan kita bahas dari tema tersebut atau sebagai subtema kita yaitu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Dan tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu mengetahui dan memahami teks narasi. Bercerita dan mendengarkan cerita adalah kegiatan yang hampir disukai semua orang. Di banyak kesempatan, di mana saja, siapa saja, jika sudah berkumpul, pasti ada cerita yang disampaikan. Sekarang, bercerita sudah menembus batas ruang dan waktu. Artinya, tidak terbatas lagi. Ya. Bercerita dapat dilakukan di media sosial, di dunia maya, ya, di FB, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Baik, pada pelajaran tentang cerpen yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang fungsi teks narasi, yaitu untuk menghibur dan mendidik. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Cerita yang baik dapat menggugah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya atau yang dilihatnya dalam cerita. Cerita yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain dan juga lingkungannya. Baik, kita lanjutkan. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau yang disebut dengan ilham. Akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang sudah dalam taraf bijak. Orang bijak jangan selalu memandang orang bijak itu tentunya sudah tua, berkumis, berjanggut, sudah ubanan. Tidak seperti itu ya. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman dan belajar. Ya. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Bijak bisa ada pada siapa saja, karena akibat perbuatan yang baik. Jadi jangan remehkan perbuatan sekecil apapun dan oleh siapapun. Di seluruh dunia, cerita-cerita yang menggugah perasaan cukup banyak. Ada yang berupa kisah nyata, ada juga hasil rekaan, atau kisah keteladanan dari suatu budaya tertentu, dan dari berbagai negara, dari berbagai belahan dunia. Nah, kita mau saksikan sebuah cerita inspiratif. Bagaimana cerita ini? Mari kita saksikan dan tolong dicermati. Ya. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Ada seekor lalat yang melihat pintu rumah terbuka lebar.
Si lalat itu langsung menuju sebuah meja makan yang penuh dengan makanan lezat. "Saya bosan dengan sampah-sampah itu," kata si lalat. "Ini saatnya menikmati makanan segar," katanya. Setelah kenyang, si lalat bergegas ingin keluar dan terbang menuju pintu kaca saat dia masuk tadi. Namun, ternyata pintu kaca itu telah tertutup rapat. Si lalat hinggap sesaat di pintu kaca itu, memandangi kawan-kawannya yang melambaikan tangannya, seolah meminta agar dia bergabung kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca, sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Dengan tak kenal menyerah, si lalat mencoba keluar dari pintu kaca. Lalat itu merayap mengelilingi kaca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Demikian terus dan terus berulang-ulang, hingga akhirnya nampak lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Dan ketika menjumpai lalat yang tak berdaya itu, serentak mereka mengerumuni dan beramai-ramai, menggigit tubuh lalat itu hingga mati. Kawanan semut itu pun mengangkat bangkai lalat yang malang itu menuju sarang mereka. Dalam perjalanan, seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak? Mengapa dia sekarat?" Semut yang lebih tua menjawab, "Oh, itu sering terjadi. Ada saja lalat yang mati sia-sia seperti ini. Sebenarnya mereka ini telah berusaha. Dia sungguh-sungguh telah berjuang keras berusaha keluar dari pintu kaca. Namun ketika tak menemukan jalan keluar, dia frustasi dan kelelahan hingga akhirnya jatuh sekarat dan menjadi menumpahkan malam kita." Semut kecil itu manggut-manggut, namun masih penasaran dan bertanya lagi, "Aku masih tidak mengerti. Bukannya lalat itu sudah berusaha keras? Kenapa tidak berhasil?" Masih sambil berjalan dan memanggul bangkai lalat, semut tua itu menjawab, "Lalat itu adalah seorang yang tak kenal menyerah dan telah mencoba berulang kali. Hanya saja dia melakukannya dengan cara-cara yang sama." Semut tua itu memerintahkan rekan-rekannya untuk berhenti sejenak, seraya melanjutkan perkataannya, namun kali ini dengan mimik dan nada yang lebih serius. "Hai anak muda, ingatlah jika kamu melakukan sesuatu dengan cara yang sama, tetapi mengharap hasil yang berbeda, maka nasib kamu akan seperti lalat ini. Para pemenang tidak akan melakukan hal-hal yang berbeda, tetapi mereka hanya melakukannya dengan cara yang berbeda. Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat itu konsentrasi dan membuka pikirannya, maka ia akan berhasil keluar." Dari cerita tersebut, kita dapat melakukan evaluasi pada diri sendiri. Apa yang menyebabkan kegagalan atau faktor hidup Anda berjalan di tempat atau tanpa kemajuan? Kenalilah sumber-sumbernya. Semakin Anda mampu merinci faktor kegagalan, maka semakin tajam Anda mencari solusinya, yang pastinya dengan cara yang berbeda. Pada waktu John F. Kennedy kalah dalam suatu pemilihan untuk merebutkan kursi calon wakil presiden Amerika pada tahun 1956. Dalam kegagalan tersebut, dia tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, "Sekarang kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dan mengetahui apa yang harus kita perbuat untuk menang pada pemilihan yang akan datang. Kita akan melaksanakan pekerjaan yang besar itu lagi." Dan akhirnya pada pemilihan tahun 1960, Kennedy memenangkan. Bukan lagi wakil presiden yang ia menangkan, melainkan ia memenangkan sebagai presiden termuda Amerika Serikat. Nah sobat, semoga kisah dari lalat dan semut tadi dapat menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Nah, kita sudah saksikan ceritanya, dan setelah kamu cermati, tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari video cerita inspiratif dengan judul Kisah Seekor Lalat dan Semut. Silakan kamu tuliskan, ya,
Sekarang kamu tuliskan hal-hal apa yang menarik dari cerita tersebut dan pelajaran yang berharga, pelajaran apa ya yang bisa kamu ambil dari sana, dan juga berikan kesimpulannya. Ya, silakan tuliskan nanti di forum Google Classroom-nya ya. Jadi nanti begitu kamu tulis, nanti kirimkan di Google Classroom bagian forumnya. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat.